Halo, saya Muhammad Obey Hasan, asal saya dari Pandeglang, Banten. Pendapat saya ya, yang pertama sangat baik karena luar biasa kalau misalkan mengenal nama unggul, yang pasti kesannya itu selalu baik. Salah satu peserta Liga Nusantara yang paling terbaik persiapannya, dari sisi yang lain juga begitu baik. Perasaan saya sangat senang ya di Malang. Pertama saya datang ke Malang, ya intinya saya ya bahagia yang pertama dikarenakan teman-teman yang di sini pun dulunya rekan satu tim saya, jadi saya beradaptasi dengan sangat baik, dengan sangat cepat. Nah, pada intinya saya senang lah datang di Malang ini. Pengalamannya ya sangat luar biasa. Begitu saya datang di Unggul Sport Center ini, latihan selama seminggu yang luar biasa, dengan tensi yang cukup baik, dengan tensi yang cukup tinggi, dan anak-anak yang lainnya juga ya begitu semangat melakukan latihan sebelum persiapan PFL nanti. Fasilitas di Unggul, penilaian saya dari sekian banyak peserta PFL atau klub-klub yang lain, Unggul Sport Center ini memiliki fasilitas semuanya sendiri. Dari mulai fasilitas gym, fasilitas lapangan, fasilitas semuanya mempunyai sendiri. Jadi menurut saya Unggul Sport Center ini sangat lengkap dan sangat membantu, berguna buat saya pribadi untuk menaikkan kualitas, berguna juga untuk tim supaya persiapan PFL nanti atau liga nanti kita siap secara matang gitu. Yang pastinya Unggul Sport Center terbaik lah fasilitasnya. Saya mulai karir futsal di 2018 sampai sekarang 2022, sekitaran 4-5 tahun. Ya. Awal karir saya berkarir di klub asal Nusa Tenggara Barat, yaitu Mataram FC Nusa Tenggara Barat, atau bisa disebut Mataram FC, adiknya dari Famos Mataram. Terus saya juga bisa berkesempatan bergabung bersama Famos di liga berikutnya. Hampir selama 4 tahun saya bersama Famos, dan saya break dulu bersama Famos, dan saya pindah klub dulu ke suatu klub dan pindah lagi ke Famos, dan lumayan perjalanan yang sangat panjang, dan sekarang saya insya Allah memperkuat tim Unggul FC Malang ini untuk di tahun 2022-2023 ini. Yang paling berkesan yang pastinya ada di Liga Pro Futsal League tahun 2019, di mana saya bisa menjuarai Pro Futsal League secara pertama dan perdana. Di situ pun cita-cita saya tercapai, satu cita-cita saya tercapai, gimana saya rasanya sangat berbahagia membawa semua keluarga saya menonton laga final yang disaksikan pecinta futsal, mungkin ratusan ribu pecinta futsal seluruh Indonesia menonton saya di final pas waktu itu lawan Black Steel Manokwari. Dulu saya berseragam Famos Mataram. Yang paling berkesan itu ketika di hadapan orang tua atau keluarga, ya saya bisa kasih tahu bagaimana proses dan hasil rantauan saya untuk jadi pemain profesional futsal di Indonesia ini. Yang paling berkesan lagi, saya bisa angkat piala juara pertama Pro Futsal League perdana bagi hidup saya bersama kedua orang tua saya, dan juga yang pastinya sekaligus gelar juara itu saya persembahkan untuk tim saya untuk 3 kali secara berturut-turutnya. Itu paling berkesan sih bagi hidup saya. Yang paling utamanya saya bisa memberitahu bahwa hasil kerja keras saya selama saya ngerantau di luar kota atau di kota orang atau di kota lain, saya bisa kasih tahu orang tua saya bahwa hasilnya itu seperti ini. Hasilnya sangat saya inginkan gitu, ditonton sama keluarga dan bisa jadi juara di hadapan keluarga. Momen terburuk yang susah kali diingat ya itulah proses. Ya kadang dulu kan nggak berada di klub besar kan nggak begitu mudah. Yang pertama persaingan antar posisi gitu kan, persaingan antar teman itu yang paling susah kayak gitu, pahit. Dulu pun kalau Pro Futsal League itu kan ada bukan pekan sih, seri 1 sama seri 2. Nah itu
paling nggak enak itu pas seri 1, di mana Obay nggak selalu dipercaya sama pelatih asing khususnya. Nah itu hal yang nggak enaknya gitu. Hal yang nggak enaknya ketika kita berproses harus lewati bagaimana kita di push mentalnya, bagaimana kita dinikmatin prosesnya gitu. Jadi lewati proses yang pahit lah, yang pastinya yang paling pahit pasti ada aja. Kalau misalkan futsal kan prosesnya pahit pasti ada aja. Yang pastinya banyak, tapi itu salah satunya gitu. Sebenarnya dari dulu tuh Obay itu pengen jadi pemain sepak bola, ya kan? Karena kakak sama orang tua pun semua pelaku olahraga itu di bidang sepak bola. Dikarenakan sepak bola itu terlalu mungkin nggak ada jalan, alhasil saya nemuin futsal tuh di SMA. Alhasil SMA rame futsal, saya juga pun disaranin untuk memperdalam futsal. Dan akhirnya emang dulu itu futsal nggak serame atau nggak sehits sekarang gitu. Tapi saya memilih futsal ya karena emang sudah jalannya. Yang kedua, emang saya dari dulu memang bercita-cita ingin menjadi pemain profesional, maupun itu sepak bola atau futsal. Alhamdulillah sampai hari ini sudah beberapa kesampaian. Nah, dan sudah bisa berkontribusi untuk ya setidaknya sedikit membahagiakan kedua orang tua lah di hasil futsal ini. Karena tahun ini dan tahun depan mungkin perubahan futsal ini sangat luar biasa gitu. Lebih ramai lagi gitu. Makanya saya memilih futsal ya karena pertama hobi, yang kedua ada hal yang mesti diambil dalam bidang ini. Yang pertama sih yang keluarga, tapi yang satu sosok orang yang benar-benar Obay sulit dilupakan itu orangnya udah nggak ada di dunia ini, itu almarhum Coach Bongsu Hasibuan. Jadi dulu dia yang nemuin Obay pertama kali. Dia itu salah satu sosok orang yang percaya putra daerah. Jadi sosok yang selalu mempercayai putra daerah, gimana putra daerah ini mungkin ada potensi untuk bisa berkembang, mungkin dia ambil siapapun dan nggak pernah memandang nama. Almarhum meninggal tahun kemarin, pas di minggu kemarin dia usia mungkin wafatnya 1 tahun. Jadi itu sosok yang paling yang bisa nemuin Obay dan sosok yang paling dikenang dalam karir Obay. Dan ini pun melanjutkan karir Obay di sini. Obay selalu ingat kata-kata beliau, raih apa yang belum kamu raih. Dan intinya jangan pernah menyerah, ya, terus semangat. Pesannya yang satu sih yang sering Obay dengar itu, yang gak pernah Obay lupakan, tanggung jawab. Dimanapun harus tanggung jawab, apapun resikonya ya harus tanggung jawab. Gitu kan. Target pribadi Obay yang pastinya suatu kebanggaan untuk bisa gabung tim besar Unggul FC Malang. Targetnya pribadi bahwa klub ini di Pro Futsal League bersaing secara ketat di papan atas. Target utamanya untuk target secara tim kita jadi walaupun tim promosi baru Pro Futsal League tahun ini, yang pastinya target besar ya, target yang luar biasa. Untuk pribadinya bisa memberikan kontribusi yang paling maksimal buat tim Unggul FC Malang ini, supaya tim Unggul FC Malang ini melesat tinggi di papan atas ya. Rezekinya bisa, insya Allah bisa, walaupun debut kami bisa nyuri untuk gelar juara ataupun kita bisa bersaing dari papan atas ini. Liga untuk tahun ini ya, yang paling utama ya tim juara bertahan pastinya Bintang Timur Surabaya. Yang kedua mungkin ada Pernikahan United, situ ada pemain terbaik dunia juga Ricardinho. Yang ketiga mungkin siapa? Yang ketiga itu ada mungkin bisa jadi Famos Mataram. Yang keempat mungkin tim kita sendiri nih, amin, yang bakal saing di atas gitu maksudnya. Black Steel bisa juga jadi Black Steel ya, karena tahun ini liganya nggak kebaca, jadi siapapun bisa dapat, jadi nggak dapat yang terbaik. Karena liga tahun ini luar biasa, semua tim baik pun promosi atau mungkin yang udah stay di Pro Futsal League itu sama-sama kuat semua. Yang paling susah itu kemarin yang pastinya
Duo Brazil. Duo Brazil, Di Maria sama Diego. Diego ya. Diego dia pemain Black Seal FC Manokwari. Ya luar biasa kemampuannya di atas rata-rata pemain Indonesia, dan jam terbangnya juga sudah yang pastinya banyak sekali. Yang pastinya ada juga ilmu yang ketika lawan dia, ada juga ilmu yang gue dapat gitu kan. Yang pastinya pengalaman, ketenangan, serta shooting, dribbling udah luar biasa. Pemain itulah yang paling menurut Obay susah atau misalkan agak susah buat dihadapin nih. Atau yang lain juga sama, cuman lebih susah kayak ini orang dua ini ya. Harus bisa dengan persiapan untuk paling awal Proposal League Unggul FC Malang ini, saya rasa Obay bisa ngadapin, cuma nggak ada yang nggak mungkin. Yang pastinya itu kembali lagi ke kata-kata almarhum dulu yang saya ingatkan untuk pribadi saya sendiri, bahwa tanggung jawab dimanapun, nggak ada takut akan siapapun ya. Kalau misalnya kita di Proposal League ya itu kekuatannya sama semua. Saya percaya diri bahwa Unggul FC Malang ini bisa bersaing di papan atas dengan fasilitas yang terbaik untuk saat ini. Generasi muda yang pastinya yang utamanya ya jangan bosan berlatih. Yang keduanya mungkin utama juga ya, yang pastinya jangan sombong. Ketika kita atau misalkan sudah menggapai suatu harapan kita, jangan pernah puas. Intinya rajin berlatih dan tanggung jawab apapun. Unggul FC Malang juga punya.